Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkap belum ada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara karena anggaran untuk IKN diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dodi menjelaskan blokir tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Dan blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi 5 DPR. Kok tanya progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu, saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono, yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ, selain cerita mistik. Mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali aja lah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Bang, apa benar IKN mangkrak, buang-buang anggaran? Menarik nih. Kita baca beritanya. ASN batal pindah ke IKN Januari. Ditunda sampai waktu tak ditentukan. IKN ini kan dibikin buat jadi pusat pemerintahan yang baru. Kemarin banyak banget tuh beritanya. Katanya mau ada taksi terbang. Terus bakal ada tiang listrik yang bisa menjawab arah. Sekarang pertanyaannya, mana? Kita positive thinking aja. Mungkin itu semua masih nyangkut di DC Cakung. Soalnya untuk sekarang jumlah gedungnya juga masih belum memadai. Makanya ASN pada batal pindah ke sana sampai waktu yang belum ditentukan. Ini bisa kebaca dari Tel Kompas yang ini. Kalau untuk menjawab pertanyaan mangkrak atau enggak, untuk sekarang kita belum tahu. Semoga sih enggak ya. Soalnya ini udah ngabisin anggaran 89 triliun duit APBN. Ada duit pajak rakyat di situ. Jadi kalau ini mangkrak, kita yang rugi sebenarnya. Semoga sih ini berhasil ya. Sekarang pertanyaannya, apakah rakyat pernah minta buat dibikinin IKN? Nah, itu yang saya nggak tahu, karena saya nggak punya datanya. Yang ada datanya adalah kondisi IKN sekarang. Kita baca beritanya. IKN tak terawat, tanaman tumbuh liar. Netizen sindir, bilang sesuai konsep Forest City. Masa iya nggak kerawat? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Ada berita yang lagi heboh nih, yaitu tentang pemblokiran anggaran proyek IKN. Jadi pada tahun 2025 ini anggaran proyek IKN diblokir. Kalau diblokir berarti ya tidak ada kegiatan ya. Padahal proyek ini menjadi salah satu proyek andalan Pak Jokowi ya. Namun memang sangat disayangkan karena proyek yang digagas di era pemerintahan Pak Jokowi ini tidak selesai di era Pak Jokowi. Sedangkan pemerintahan yang saat ini, Pak Prabowo, ini juga mempunyai program-program yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Yang diantaranya adalah makan siang gratis atau makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Supaya anak-anak ini selain kenyang, bisa tumbuh sehat menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, dan menjadi harapan masa depan Republik ini. Ini cita-cita Pak Prabowo ya, melalui program makan bergizi gratis. Kalau kita melihat dari berbagai pemberitaan, baik di media mainstream maupun media sosial, tentang pemblokiran anggaran IKN ini, banyak yang menggandeng-cenengkan, membanding-bandingkan, menyamakan proyek IKN ini sama dengan proyek atau program mobil SMK yang digagas juga oleh Pak Jokowi, yang katanya mobil SMK ini akan menjadi salah satu produk kebanggaan anak bangsa. Tetapi
sampai hari ini saya melihat di showroom-showroom belum ada nih yang memajang mobil SMK. Dan proyek IKN yang juga digagas oleh Pak Jokowi dan dimulai pada era Pak Jokowi juga, yang sampai hari ini anggaran proyeknya dipangkas, ini dikhawatirkan juga akan seperti program mobil SMK. Tapi memang harus kita akui juga ya, bahwa proyek IKN ini bukan menjadi salah satu program prioritas di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari berbagai opini yang berkembang, ini banyak yang memprediksi bahwa proyek IKN ini bakal seperti proyek mobil SMK. Tapi kalau kita bicara IKN ya, saat ini memang sudah terlihat wujudnya. Tapi memang kalau kita melihat kemegahan proyek IKN ini, jika menggunakan anggaran APBN dan melihat kondisi kebutuhan masyarakat di Republik ini, mestinya memang ada investor besar yang ikut membangun proyek tersebut. Karena anggarannya lumayan besar ya. Tetapi yang jadi persoalan, kalau ada investor masuk ke IKN, ini pasti akan bicara untung dan rugi. Dan kalau kita bicara untung dan rugi, investor pasti inginnya untung. Tetapi yang jadi persoalan dan jadi pertanyaan, jika cara mencari keuntungan itu akan merugikan rakyat, tentu akan menjadi persoalan baru di Republik ini. Apalagi jika mencari keuntungannya ini dengan barter posisi. Artinya, saya akan berinvestasi ke IKN. Tapi dengan syarat saya diberikan karpet merah untuk melakukan usaha, mengembangkan usaha di tempat-tempat yang strategis menurut saya. Tetapi jika itu merugikan masyarakat, tentu akan menjadi problematika dan persoalan baru di Republik ini. Namun kita berharap proyek IKN ini tetap berjalan baik-baik saja, supaya tidak seperti program mobil SMK.